Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah Online Yuk bersama saya Danang Suminto. Ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya di mata kuliah perkembangan ICT. Dan materi kali ini yang akan saya ulas yaitu mengenai konvergensi media. Ya, apa itu konvergensi media dan contoh-contohnya yang sudah terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Ya, sebelumnya kita akan memulai dulu pengertian atau istilah konvergensi dulu nih ya. Jadi konvergensi ini sudah dikenal sejak tahun 1990-an, di mana waktu itu adalah internet baru mulai masuk ya kan. Kemudian sudah akan berkembang ya kan, dan konvergensi ini biasanya sih digunakan istilahnya dalam perkembangan teknologi digital ya, yaitu integrasi teks, angka, gambar, video ataupun suara ya. Istilah konvergensi, jika kalian ingin mudah membayangkannya ya, kalian tentu dulu pernah belajar mata pelajaran fisika. Ada istilah konvergensi cahaya ya, di mana beberapa cahaya yang masuk dari lubang jendela misalkan ya, itu kemudian bertemu menjadi satu di satu titik ya, dibiaskan menggunakan kaca pembesar. Dua hal atau lebih ya bertemu bersatu dalam satu titik yang diarahkan untuk satu tujuan. Itulah makna dari konvergensi. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk konvergensi media. Yang pertama adalah konvergensi telematika. Nah, konvergensi telematika ini adalah penggabungan berbagai bentuk saluran media konvensional, baik cetak maupun elektronik, ya kan, ke dalam satu media tunggal. Nah, misalkan nih ada koran Kompas, ya kan. Koran Kompas ini kan medianya adalah bentuknya adalah cetak. Ya kan, kemudian beralih platform yaitu ke media online digital. Nah, ya, bentuknya adalah kompas.com ya. Kemudian yang kedua adalah konvergensi kepemilikan media ya, di mana satu grup usaha memiliki beberapa media. Ada cetak, kemudian ada televisi, ada online, ada apalagi radio ya kan. Nah, itu grup yang dimiliki oleh satu orang ya, banyak sekali di Indonesia ya. Contohnya adalah misalkan tempat saya bekerja yaitu MNC Group ya kan, CEO-nya Haritanu Sudibyo ya, OHT ya, dia punya beberapa media ya, MNC Media, itu ada cetaknya, ada koran Sindo, kemudian TV-nya ada GTV, iNews, RCTI, MNC TV, ya kan. Kemudian radionya ada Trijaya, kemudian online-nya ada Okezone, ada sindonews.com, dan masih banyak lagi, ya kan. Nah, itu dimiliki satu orang, ya. Ataupun kita bicara Transkop, ya. Transkop itu yang punya ada Bapak Khairul Tanjung, ya. TV-nya ada Trans TV, Trans 7, kemudian online-nya ada detik.com, TV kabel ya ada Transvision, ya kan, dan masih banyak lagi. Bakri Group, ya, Bakri Group itu ada Antv, TV One, Viva News. Nah, itu rata-rata sekarang satu pemilik ya, satu orang itu memiliki banyak media ya. Itulah dinamakan konvergensi kepemilikan media. Kemudian ada juga konvergensi kepemilikan media tapi silang bisnis ya, bisnis media dengan non media. Contohnya ya kayak tadi Haritanu juga punya media dan bisnis yang non media itu MNC Bank ya. Kemudian kalau di Bakri Group ya, medianya TV One dan Antv,
Bakri itu punya juga saham di PT Bumi Resource Tbk ya, atau perusahaan pertambangan ya. Nah, ini akan saya bahas lebih detail lagi contoh konvergensi media. Tadi sudah kita ulas, yaitu Kompas yang beralih ke platform digital ya. Ada kompas.com, kemudian juga ada media sosialnya ya, di Instagramnya juga ada, kemudian di Twitter ada, kanal YouTube-nya juga. Nah, itu ya. Jadi Kompas ini sudah menerapkan konvergensi tadi, beberapa platform menjadi satu tujuan ya. Tujuannya itu untuk ya mengembangkan si Kompas Group ini. Kemudian nah ini majalah Tempo ya, yang dulu kita kenal laris manis ya karena penurunan pembelian ya, dan pelanggannya menurun. Nah, makanya sekarang majalah Tempo hadir dengan versi digital ya. Nah, untuk radio gimana nih? Nah, untuk radio di sini ada contohnya adalah misalnya Prambors Radio. Nah, Prambors itu selain ketika live ya, live di radio FM-nya, dia juga live via Instagram ya. Jadi misalkan di sini ada program Sapa Mantan ini ya, Desta dan Dina. Satu lagi saya lupa nih nama penyiarnya nih. Ya, jadi dia selain live di radio FM juga live via Instagram ya. Pagi Afif. Iya. Halo. Afif ini kalau mudah kita terangkan sekali lagi, dia sudah putus 4 tahun lalu, walau pacaran cuma 6 bulan. Ya. Tapi ternyata masih kontek-kontekan nih. Oh no. Ya kan? Tapi nggak bisa lupa putus karena LDR, dan yang mutusin adalah Afifnya ya. Fif, kalau mantan lo ngangkat bakal dapet tadi dari Switch nih ya. Kemudian Gen FM juga sama, ini siaran live-nya langsung diupload ke channel YouTube di akun YouTube-nya Gen FM ya. Guess the song, the title of the song. The title of the song. I have to guess in Indonesian. Okay. Okay. I sing in bahasa ya. Gue nggak akan nunggu sampai kelar, pura-pura nggak butuh siapapun. Gue berdiri di sini telanjang, gue berdiri di sini telanjang. That's good. Okay. It's naked. Naked. I'm not gonna wait until you're done pretending. Jadi yang dilakukan radio juga sama seperti media-media lainnya juga. Dia buat juga sosmednya ya kan. Karena ya untuk memenuhi kebutuhan pola menonton atau pola mengkonsumsi media anak milenial ya, atau generasi Z. Nah, kemudian ini ada juga ya, misalkan Trans TV dan Net ya membuat kanal YouTube ya, channel akun YouTube-nya ya. Jadi ketika tayangan yang sudah on air di TV konvensional, mereka upload ke YouTube dan nontonnya justru malah bisa lebih banyak, viewernya lebih banyak di akun YouTube-nya ya. Ya begitulah sekarang ya, era digital ya. Karena kebiasaan mengkonsumsi media tadi sudah berubah, sudah bergeser. Yang tadinya saya ya dulu nonton TV ya berjam-jam di depan layar kaca ya TV, sekarang melalui gadget atau smartphone ya, ataupun YouTube. Nah, yang tadi saya katakan juga ini salah satu konvergensi yang terbilang baru juga ya, yaitu membuat platform aplikasi streaming ya, seperti di sini MNC Group membuat RCTI Plus ataupun MTech Group membuat video.com. Nah, itu sama ya. Jadi aplikasi live streaming di mana kita bisa menonton siaran langsung ya, siaran live di TV melalui gadget ataupun tablet atau laptop ya. Mengapa konvergensi itu bisa terjadi? Ini ada beberapa faktor yang pasti, itu adalah karena hadirnya internet ya. Hadirnya internet ini mengubah semua yang tadinya analog menjadi digital gitu kan. Di tahun 1990-an tadi ya sudah mulai berkembangnya internet ya. Kemudian ada konvergensi ekonomi ya, di mana
sinergi ya, mencari keuntungan dari industri media, baik itu media cetak, elektronik ataupun internet. Dan yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Yang tadi saya bilang ya, kebanyakan milenial itu sekarang sudah jarang baca koran, kemudian nonton TV, ya mereka ya hanya bermodalkan satu gadgetnya gitu ya. Kemudian ada dampak dari konvergensi ya, pastinya ada dampak positif, kemudian ada dampak negatif. Ya, dampak positifnya yaitu ya munculnya media-media baru ya, seperti banyak aplikasi streaming, kemudian TV digital bermunculan ya, ada radio streaming kayak podcast gitu ya, kita jadi kontennya juga bervariasi gitu, jadi kita bisa memilih konten-konten yang sangat beragam ya di era konvergensi ini. Kemudian dampak positif yang lain, media lama dan media baru tuh akan hidup berdampingan ya. Jadi ada yang bilang media cetak akan punah ya, tapi nyatanya ya masih sampai sekarang dia hidup berdampingan ya. Radio juga masih bertahan karena sudah ada khalayaknya tersendiri ya, khalayak tersendiri. Jadi mereka terus hidup berdampingan dengan new media ya, dengan media digital ya. Nah, dampak negatifnya yaitu adanya demasifikasi ya. Jadi demasifikasi ini kondisi di mana media massa yang menyebarkan informasi secara masif menjadi lenyap katanya ya. Jadi arus informasi itu berlangsung personal. Jadi memang sekarang itu tiap orang itu berhak memilih menggunakan media apa yang sesuai dengan kebutuhan ya kan. Ketika ingin mencari informasi cepat ya pasti tentu mereka menggunakan media sosial ya atau media online ya kan. Ingin nonton hiburan, mereka bisa lari ke kanal YouTube ya kan, entah itu bentuknya menonton siaran televisi ataupun tayangan-tayangan yang sudah diupload ulang ya gitu. Jadi keputusan ada di tangan khalayak itu sendiri, dia mau menggunakan media apa ya. Itulah dampak dari konvergensi ya, semakin banyaknya media-media, jadi kita bebas memutuskan ya media apa yang kita gunakan untuk kebutuhan informasi kita ya sehari-hari. Nah, ada dampak negatif juga ya yang dirasakan dari media cetak dengan adanya konvergensinya. Nah, pasti adalah beberapa media cetak juga ada yang sudah gulung tikar ya, seperti ada Sinar Harapan di tahun 2016, mereka akhirnya harus tutup ya. Kemudian ada majalah Hai, kemudian ada majalah Soccer ya, yang sangat cukup terkenal ya di kalangan fans sepak bola itu kan ya. Majalah Soccer atau harian tabloid bola itu juga tutup ya. Nah, tapi mereka bukan tutup, tapi hanya beralih ke platform digital tadi ya, baik itu online ataupun ada media sosialnya gitu kan, yang masih bisa mengupdate informasi ya untuk para pembacanya. Oke, kurang lebih seperti itu tentang konvergensi media ya. Jadi konvergensi media ini memang salah satu fenomena yang tidak bisa kita hindari ya di era digital sekarang gitu, terutama untuk pemilik media gitu. Mereka harus ya berinovasi agar bagaimana nih media konvensional mereka, media tradisional mereka tetap berjalan ya kan di era digital ya. Pertemuan ke-6 tentang konvergensi media kita sudahi sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan ke-10 ya, karena pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Oke. Untuk soal ujian tengah semester akan saya bagikan di pertemuan ke-7 ya. Kisi-kisinya ada 5 soal ya, bentuknya esai. Nah, jangan sampai tidak hadir karena ini adalah sangat menentukan Anda bisa atau tidak menjawab soal-soal dari
UTS nanti. Oke? Saya Danang Suminto. Salam Budi Luhur.